Oke, balik lagi ya. Nah, di sini ada suatu soal yaitu tentang bocoran yang ada di X ya. Jadi soalnya gini, pada dinding suatu ruangan dipasang lampu dengan ketinggian 4 meter dari lantai ruangan. Sebuah meja berbentuk segitiga ABC warna hijau ini ya, ditempatkan di bawah lampu dengan titik A dan B menempel pada dinding. Panjang sisi AB adalah 1 meter, sedangkan panjang bayangannya yaitu A aksen B aksen adalah 5/3. Nah, pertanyaannya adalah tinggi meja. Oke, tinggi meja. Kalau kita pahami definisi dari suatu ketinggian itu apa? Jarak terpendek dan tegak lurus. Nah, ini jadi kalau kita gambar, nanti gambarnya jadi gini, guys. Nah, kurang lebih gini. Ini nanti lampu ya. Ini lampu, misal di sini kita buat ini sama, ini adalah titik bersandarnya meja ya, titik AB tadi ya, titik AB, lalu di sini bayangannya A aksen B aksen. Nah, pertama yang diketahui adalah AB-nya atau AB-nya adalah 1, lalu bayangannya A aksen B aksen adalah 5/3. Lalu tinggi lampu lah, berarti tinggi lampu itu di tingginya dari sini ya sampai lantai. Nah, itu namanya D, yaitu LD, yaitu panjangnya 4 misal ya, LD-nya 4. Titik ini saya namakan titik O misal ya. Oke, jadi yang ditanyakan nanti tinggi meja. Tinggi meja itu berarti OD ya. Kalau kita misalkan di sini X, di sini Y, berarti yang ditanyakan adalah Y-nya berapa. Sehingga dalam kasus ini berlaku kesebangunan dengan perbandingan, lihat ya, segitiga LAB sebangun dengan segitiga besar L aksen B aksen, sehingga berlaku perbandingan LO per LD itu sama dengan apa? AB per A aksen B, sehingga didapat LO-nya tadi namanya X, LD-nya itu 4 sama dengan AB-nya 1 dan ini 5/3, sehingga didapat nilai X adalah, kita kali silang aja, berarti 12/5 atau sekitar 2,4. Sehingga kalau X-nya 2,4, kita akan dapat nilai Y-nya. Y itu adalah LD, yaitu 4 dikurangi 2,4, yaitu 1,6. Maka jawabannya yang ini ya. Oke, kita lanjutkan ke selanjutnya. Jadi maaf ya kalau suaranya agak ini agak hujan ya. Jadi suaranya kalau masuk, nah harap dimaklumi, dan ini suara saya juga kurang enak juga. Jadi ini dadakan membuat videonya ya. Oke, yang selanjutnya soalnya adalah fungsi f dengan variabel real x untuk x-nya kurang dari 4. Oke ya, kita keep di sini ya, x-nya kurang dari 4. Lalu di antara pilihan berikut, mana nilai f di x sama dengan 3 yang tidak mungkin. Nah, ini fungsinya ini ya guys ya, bisa dilihat. Yang diminta f ketika x-nya 3, berarti f3 ya. Kita gantikan setiap x dengan 3 menjadi 3 pangkat 3 min 1 kurang dari F3, dia kurang dari 3 pangkat 3 kuadrat tambah 1. Ini jadi 3 pangkat 2 yaitu 9 kurang dari F3 dan kurang dari, nah ini 27, 28 ya. Sehingga nilai F3-nya antara 9 sampai 28. Maka yang tidak mungkin, berarti yang tidak mungkin yang mana guys? Yang tidak mungkin berarti yang, ayo, 7 mungkin nggak? 7 tidak mungkin ya, tidak mungkin. Lalu apalagi nih, 12 mungkin nggak? 12 mungkin. Oke. Lalu 9 tidak mungkin ya, tidak mungkin. Nah, tidak mungkin ini. Lalu yang 24 itu mungkin, berarti jawabannya yang 1 sama 3 saja. Oke, seperti itu. Soal selanjutnya yaitu jika 0 sampai 90 A-nya ya, maka cos A-nya 3/4. Di antara pilihan berikut mana yang benar?
Oke, seperti yang kita ketahui, secara simpelnya gini ya. Kita masih ingat tentang kuadran, ya. Kuadran itu nanti ada kuadran di sini dari 0, sini 90, sini 180, dan di sini 270. Ini adalah 360. Nah, kuadran 1 itu kan 0 sampai 90, itu sering disebut sebagai sudut lancip. Oke. Karena di sini tumpul. Karena ini fokusnya hanya di kuadran 1, kita langsung to the point aja. Kuadran 1 sudut lancip apa? Yaitu semua sin konstan dan kebalikannya semua positif. Itu ya, positif. Oke, kita mulai dari, jadi gini. Kita buat segitiga dulu. Segitiga, misal gini ya. Nah, di sini diketahui bahwanya cos alfa adalah 3/4. Saya misalkan alfanya di sini, yaitu 3/4. Sehingga cos itu seperti yang kita ketahui adalah samping miring, yaitu di sini 3, sini 4. Karena ini siku-siku pasti Pitagorasnya 4 kuadrat kurang 9, yaitu berapa? 16. 16 kurang 9, 7. Berarti sini akar 7. Pertanyaan yang pertama, kita membuktikan apakah sin A-nya benar atau tidak. Jadi semua kita abaikan positif negatifnya karena dia dimasuk di kuadran 1, semua positif. Sin alfa yaitu berarti sin ya, demi, berarti akar 7/4. Berarti pernyataan 1 salah. Kalau 1 salah pasti 3 salah, nggak usah dicek. Itu ya, 3 juga salah. Kita cek kedua. Kedua adalah tan. Tan 90 min alfa. Nah, ini adalah sudut berubah ya guys ya. Jadi kalau sin 90 min alfa itu jadi cos alfa. Kalau cos itu nanti jadi sin. Kalau tan jadi kotan. Sehingga di soal ini menjadi apa? Kotan alfa. Oke ya? Kotan alfa. Nah, biasanya tan itu adalah ya seperti kita ketahui adalah apa? Tan itu desa, depan, samping. Berarti kalau kotan itu kita balik, yaitu samping depan. Sampingnya siapa? Sampingnya berarti 3, depannya akar 7. Berarti 2 benar ya. Kalau 2 benar pasti 4 benar. Maka jawabannya yang ini. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Yang berikutnya adalah suatu limas memiliki volume 30. Oke, jadi kita fokus ke volume limas dulu. Volume limas itu rumusnya adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Oke ya. Volumenya di sini diketahui 30 nanti ya. Nah, cuman pertanyaannya yaitu untuk yang pertama ini hanya luas daerah segitiga KLM. Berarti hanya mencari luas segitiga ini. Kita belum sampai memanfaatkan volume limas ini. Tapi ini harus kita pahami, rumusnya adalah ini ya. Oke, mencari segitiga luasnya gimana? Nah, yaitu luas segitiga. Seperti yang kita ketahui ya, di sini aja. Luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Nah, kalaupun misal kalau kita lihat ya, KL adalah suatu alas, dia sama-sama di koordinat Q3, berarti dia segaris. Maka kita bisa melihat 2 sampai 8 sebagai panjang alasnya yaitu kali 6. Nah, 6 ya. Oke, lalu tingginya. Tingginya itu dari koordinat Y-nya sama-sama 3 sampai 8. Maka 3 sampai 8 tingginya 5. Maka kita masukkan rumus setengah kali 6 kali 5. Yaitu ini kita coret 3 berarti 15. Jawabannya yang B ini ya. Kita next ke soal selanjutnya. Nah, sekarang yang diminta adalah tinggi limas tersebut. Tadi kita dapat bahwasanya volume limas itu adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Volume limasnya adalah 30. Ini adalah 1/3. Tadi luas alasnya yaitu luas alas segitiga ini tadi ya, yaitu 15. Maka dikali 15 dikali tinggi limas yang akan kita cari. Ini kita bisa coret, yaitu berapa? 2. Maka tinggi limasnya langsung ketemu, yaitu 6. Jawabannya yang ini ya. Oke, kita next selanjutnya. Pertanyaan sekarang adalah jarak titik M dan sisi KL. Seperti yang kita ketahui, jarak itu adalah apa? Yang terdekat dan tegak lurus. M ke KL itu berarti jaraknya adalah dari ke sini ke sini. Nah, sama aja apa tadi? Ini sama aja tinggi segitiga itu sendiri, yaitu dari 3 sampai 8. Berarti jaraknya adalah 5. Maka jawabannya yang ini. Oke, mudah bukan?
Ya, jadi ini beberapa contoh soal untuk hari pertama tentang PK ya, dan satu soal tentang PM yang tadi tentang meja. Oke, gampang bukan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe.